Hai guys, welcome back to Adris Channel. Apa kabar sobat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mencoba riding menuju Padang Panjang via Lembah Hanai siang hari. Jadi pada hari ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua kondisi real Jalan Lembah Hanai pasca bencana Galodo. Oke, simak terus videonya, jangan skip. Dan bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan bergabung dulu dengan cara subscribe dan bagikan videonya di akhir tayangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Teman-teman, ini adalah kali ketiga saya mencoba melewati jalur Lembah Hanai ya, pasca Galodo. Jadi banyak yang bertanya apakah bisa melewati jalur ini. Dan pada video ini saya akan mengatakan bahwa jalur Lembah Hanai belum dibuka untuk umum. Loh, kok abang bisa bang? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Ada pengecualian ya buat warga lokal. Saya ini warga lokal ya, warga setempat. Tapi walaupun begitu ada jam-jamnya ya, jam-jam tertentu untuk bisa lewat. Ups, nah lihat kan, saya disuruh putar balik, nunggu jamnya dulu. Ini menunjukkan pukul 11.45. Biasanya dibuka jam 12. Jadi saya harus nunggu dulu lebih kurang 15 menit lagi. Oke guys, sekali lagi saya tegaskan ya, bagi kamu yang tidak mau ribet, jangan coba-coba melewati jalur Lembah Hanai. Karena kebanyakan yang lewat ini hanyalah warga setempat. Dan itu pun ada jam-jam tertentunya. Pagi jam 6 pas alat belum turun, siang jam 12 dan sore jam 6. Jadi tidak semua diizinkan lewat ya. Ini yang teman-teman lihat, banyak sekali motor menunggu jalan dibuka. Di sini pintu pertama jalannya ditutup ya, dekat air terjun Lembah Hanai. A few moments later. Nah guys, setelah menunggu lebih kurang 20 menit, akhirnya jalannya dibuka juga. Kami dipersilahkan lewat pukul 12:10. Jadi berkemungkinan jam istirahatnya hanya 1 jam ya. Nanti jam 1 siang ditutup lagi. Kamu tidak bisa melewati jalur ini lagi setelah jam 1. Harus menunggu lagi jam 6 sore. Jadi guys, saya karena ada kepentingan aja ya. Kalau enggak mungkin saya enggak lebih memilih untuk tidak lewat jalur ini. Oke. Saya sarankan buat kalian yang dari jauh ya, yang dari Padang menuju Bukit Tinggi, lebih baik melewati jalur Malala, jalan alternatif ya. Karena jika dipaksakan lewat di sini, maka akan mengganggu kelancaran pekerjaan proyek perbaikan jalan yang rusak oleh pihak HKI. Di sebelah kanan saya ini salah satu bangunan yang selamat dari bencana Galodo ya, yaitu Masjid Hidayatullah, luar biasa. Oke teman-teman, ini saya lagi di pemandian. Sudah hampir sampai di tempat kerusakan jalan amblas, putus total. Jadi di depan ini jalur atau jalan yang amblas ya, yang dulunya sempat putus total, tidak bisa lewat sama sekali. Jadi sekarang sudah disambungkan lagi, tapi keadaannya masih belum bagus ya. Jadi berkemungkinan masih lama lagi normal seperti semula ya. Jadi teman-teman semua diharapkan kita untuk terus bersabar ya. Pemerintah Pemprov menargetkan jalan ini selesai dalam waktu 4 bulan. Jadi prediksi saya, jalan ini normal kembali pada awal tahun ya, awal tahun 2025 sampai normal seperti semula ya. Memang targetnya per bulan, tapi kalau melihat hasil yang telah dikerjakan, berkemungkinan tidak akan mencapai target. Oke guys, sampailah saya di jalan yang dulunya putus total ya, tepat di sini ya. Nama daerahnya Batu Badukuang atau Cibadak Bungkuak, tidak jauh dari Singgalang Karyang. Ini putusnya sangat panjang juga ya guys, bisa kalian lihat. Kenapa proyek pengerjaan jalan Lembah Hanai ini
terbilang cukup lama ya, karena tidak hanya yang putus total, sampai ke atas, sampai ke jembatan kembar, itu banyak kerusakan-kerusakan lainnya. Jadi cukup merepotkan pihak HKI ya. Bagi teman-teman yang sering melihat video TikTok, mungkin kalian terheran ya. Banyak sekali konten kreator TikTok yang setiap harinya bisa mengupdate kondisi jalan Lembahane ini. Awalnya saya juga berpikir kok bisa ya, saya aja yang warga lokal tidak terlalu bisa mengakses untuk membuat konten di Lembahane ini. Tapi setelah saya teliti, kebanyakan dari yang membuat konten itu adalah pekerja ya teman-teman. Pekerja Lembahane. Mereka yang membawa truk, membawa eskavator. Biasanya di waktu istirahatnya mereka sempatkan untuk membuat semenit atau 2 menit konten di Lembahane. Oke teman-teman, beginilah kondisinya. Bisa kalian lihat sebelum pendakian Singgalang Karyang itu jalannya cukup panjang ya yang rusaknya ya. Tapi sekarang sudah hampir selesai ya, udah separuh naik tanah yang penimbunannya. Di sini juga salah satu titik yang biasanya ditutup ya. Jadi pintu-pintunya banyak ya, pintu yang ditutupnya. Jadi buat kalian yang nggak mau ribet, nggak usah lewat Lembahane dulu. Jadi guys, sekali lagi saya tekankan, yang bisa lewat hanya warga setempat yang punya kepentingan, anak sekolah, guru, pegawai negeri, biasanya bisa lewat ya pagi-pagi. Siang harinya juga bisa lewat di jam istirahat, jam 12 sampai jam 1. Ini saya lewat jam 12 ya. Saya hanya putar balik karena ada keperluan. Nantinya jam 6 sore sampai jam setengah 8. Informasi ini penting saya beritahukan karena banyak sekali isu-isu yang berseliweran yang tidak benar ya. Untuk saat ini Lembahane sudah bisa dilewati, padahal kebenarannya tidak bisa dilewati ya. Jadi yang bisa lewat hanya motor, itu pun jam-jam tertentu. Yang sering lewat itu adalah warga lokal, warga setempat. Kita udah sampai di pendakian Singgalang Karyang ya. Di sini kondisinya lumayan parah juga karena begitu curam jalan yang amblasnya. Ini udah agak dilonggarkan ya teman-teman. Biasanya petugas yang menjaga pintu biasanya meminta KTP ya. Kalau KTP-nya bukan warga setempat, biasanya disuruh putar balik. Jadi sebaiknya buat kamu yang ingin melakukan perjalanan dari Padang ke Bukit Tinggi atau dari Bukit Tinggi ke Padang, disarankan biar tidak ribet ya, antri-antri di setiap pintu, silahkan lewat via Melala aja. Kenapa harus dilarang ya lewat? Ya ini juga buat kepentingan bersama ya teman-teman, biar tidak menghambat pekerja proyek. Belum lagi kalau jalan licin, kalau harinya hujan itu jalannya sangat licin ya, bisa membahayakan pengendara, terutama pengendara motor ya. Jadi daripada harus mengambil resiko, makanya petugas memilih untuk menutup jalan. Ini ketemu teman di depan guys, warga sini juga yang bawa Scoopy. Yuk guys, kita sapa dulu ya, nanya-nanya dikit lah. Sepertinya dia mau belanja nih guys, karena dia punya warung. Kita ke Palo kok? Ya. Jam berapa itu ya? Satu masih bisa. Awang ngajar dulu mah. Ngajar dulu mah. Ya guys, kita udah sampai di jembatan kembar ya. Di sini kerusakannya lumayan parah juga. Tidak jauh lagi kita akan sampai di pintu penutupan jalan yang terakhir. Tapi kalau dari arah atas itu adalah pintu yang pertama dekat masjid ya, di bawah selain bawah Bukit Babungo. Oke guys, jadi kesimpulannya yang bisa lewat hanya motor ya. Kalau mobil belum bisa ya, masih dilarang keras. Jadi jangan coba-coba.
Bisa teman-teman lihat masih banyak eskavator yang di standby kan ya. Tapi yang dipulangkan juga udah banyak. Karena pengerjaannya mungkin sudah 50% ya. Ya teman-teman, sampailah kita di pintu blokade terakhir ya. Di sini pintu pertama ya kalau dari atas yang dijaga oleh petugas. Jadi guys, bagi mereka yang mau ke bawah, disinilah antrinya ya. Selepas pintu blokade ini, di atasnya itu tidak ada lagi jalan yang rusak. Kita udah mendekati silaing bawah. Oke teman-teman, sampailah kita di Bukit Berbunga. Terima kasih udah nonton videonya sejauh ini. Jadi di video ini, inilah gambaran dari Jalan Lembahana yang sesungguhnya. Buat kamu yang baru pertama kali melihat channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Dan dibagikan ke media sosial yang teman-teman punya. Share juga di akhir tayangan ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Ciao.